Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bakso. Bahas soal TKP CPNS 2024, tembus SKD CPNS. Sebelum masuk ke pembahasan dan soal, teman-teman jangan lupa subscribe bisa CPNS ya teman-teman. Apa saja sih tes CPNS ini? Jadi teman-teman, tes CPNS ini terbagi atas 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah tes administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, serta yang terakhir seleksi kompetensi bidang nih teman-teman. Jadi, persiapkan diri teman-teman dari sekarang juga ya teman-teman. Tes SKD CPNS. Yang pertama nih teman-teman, tes wawasan kebangsaan. Terdiri dari 30 soal. Soal yang benar mendapatkan 5 poin. Tes intelijensi umum di mana 35 soal. Soal benar 5 poin. Serta tes karakteristik pribadi 45 soal. Skor 1 sampai dengan 5 poin nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi nih teman-teman. Materi tes karakteristik pribadi. Yang pertama mengenai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, serta anti-radikalisme. 6 materi ini teman-teman harus pelajari ya teman-teman, supaya dapat tembus SKD CPNS. Oke, sekarang masuk ke soal tes karakteristik pribadinya nih teman-teman. Soal yang pertama, pandemi COVID mengakibatkan banyaknya pengangguran karyawan perusahaan. Dina adalah salah satu yang terkena dampak pengurangan karyawan. Sedangkan Dina sedang memerlukan dana karena orang tuanya masuk rumah sakit terkena COVID-19. Bagaimana respon yang Anda lakukan sebagai teman dekat mengetahui kabar tersebut? A. Meminta bantuan kepada saudara Dina untuk membantu pengobatan. B. Memberikan saran kepada Dina untuk meminjam dana ke koperasi. C. Melakukan dukungan kepada Dina dengan mencari pekerjaan. D. Tidak dapat membantu Dina karena kondisi ekonomi sedang menipis. E. Membantu Dina dengan memberikan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor pertama adalah E. Membantu Dina dengan memberikan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya. Tentunya dengan diberikan uang, maka dapat membantu Dina sehingga Dina akan berusaha lagi mencari pekerjaan selanjutnya. Nomor 2, Melia sebagai customer service di perusahaan perbankan. Ketika melakukan pelayanan, ada seorang nasabah yang marah dikarenakan sudah melakukan setor tunai, namun belum juga masuk ke tabungan.
Bagaimana respon Anda sebagai customer service? A. Meminta nasabah untuk menunggu sebentar. B. Meminta maaf. Meminta nasabah untuk menjelaskan kronologi kejadian, kemudian dilakukan pengaduan tentang transaksi yang terjadi. C. Menjelaskan kepada nasabah untuk menelpon call center. D. Menyampaikan kepada nasabah untuk tetap sabar, nanti uangnya akan segera masuk ke tabungan. E. Meminta nasabah untuk berhati-hati ketika melakukan transaksi. Di antara poin A sampai dengan poin E, setelah kita baca, jawabannya hampir-hampir mirip. Maka di sini tipsnya, teman-teman pilihlah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal tersebut nih teman-teman. Yaitu dengan meminta maaf dulu kepada customer atau nasabah, kemudian meminta nasabah untuk menjelaskan kembali kronologi kejadian, kemudian baru dilakukan pengaduan tentang transaksi yang terjadi ini teman-teman. Soal nomor 3, rekan kerja Anda sebagai ketua pelaksanaan proyek besar beberapa hari ini tidak datang bekerja dikarenakan sedang sakit keras. Sedangkan sebentar lagi adalah deadline laporan proyek yang membutuhkan segera keputusan ketua. Respon Anda sebagai wakil ketua? A. Menunggu ketua untuk hadir dalam kegiatan. B. Melakukan rapat sehingga dapat dicari solusi bersama. D. Melakukan diskusi dengan ketua terkait kejadian yang terjadi sehingga berkoordinasi dengan anggota yang lain membantu pekerjaan proyek besar. D. Berkoordinasi dengan anggota yang lain untuk bekerja sama pelaksanaan proyek. E. Tidak melakukan apapun. Jawaban soal nomor 3 ini teman-teman tentang pelaksanaan proyek besar yang menjadi kata kuncinya. Kemudian kita ini adalah sebagai wakil ketua. Bagaimana tanggapan kita sebagai wakil ketua yang sedang dikejar deadline pelaporan proyek besar ini teman-teman? Sedangkan jawaban pada soal nomor B dan nomor C hampir sama. Dan nomor D juga. Nah, tipsnya dalam menjawab soal nomor 3 ini teman-teman adalah C. Karena kita lakukan diskusi dulu nih teman-teman dengan ketua terkait kejadian yang terjadi. Jadi diberitahu dulu ketuanya, kemudian dikoordinasikan dengan anggota yang lain nih teman-teman, membantu pekerjaan pelaksanaan proyek besar. Soal nomor 4, ketika pelaksanaan latihan dasar calon pegawai negeri sipil, banyak ditemuin berbagai macam rekan kerja dari berbagai daerah. Hal ini terdapat perbedaan kebudayaan, kepercayaan, serta adat istiadat. Respon saya adalah A. Melakukan adaptasi dengan rekan kerja yang lain agar dapat bekerja sama dengan baik. B. Melakukan kerjasama dengan rekan sedaerah. C. Melakukan pekerjaan secara pribadi karena saya sanggup mengerjakannya sendiri.
D. Saya bergabung bersama rekan kamar saya. E. Saya melakukan toleransi atas perbedaan tersebut. Baiklah, dari poin A sampai E nih teman-teman, kita cari kata kunci yang paling tepat nih teman-teman untuk soal nomor 4. Nah, melakukan pekerjaan sendiri karena saya sanggup mengerjakannya sendiri ini belum tepat ya teman-teman. Kemudian melakukan kerjasama dengan rekan sedaerah juga belum tepat. Karena kan kita harus menghormati perbedaan kebudayaan, kepercayaan, serta adat istiadat. Jadi sebaiknya kita jawaban yang tepatnya adalah melakukan adaptasi dengan rekan kerja yang lain agar dapat bekerja sama dengan baik. Oke, sampai di sini pembahasan soal. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman di YouTube Bisa CPNS.